Ada pilih kasih dalam penegakan hukum. Kita lihat proses penegakan hukum kepada masyarakat umum itu lebih cepat dilakukan daripada proses penegakan hukum kepada pemodal, pengusaha, dan perusahaan-perusahaan jahat. Jumpa lagi di Realitas. Belum juga genap 1 tahun berlalu, Provinsi Riau kembali dikepung asap. Lagi-lagi, warganya pun harus bernafas dengan kandungan polutan berbahaya. Juni tahun 2013 lalu, asap juga mengepung Riau. Dampaknya bahkan sampai negara tetangga Malaysia dan Singapura. Bedanya kalau tahun lalu diterjunkan 1.200 pasukan TNI untuk membantu pemadaman, tahun ini jumlahnya meningkat menjadi 1.800 personil. Perbedaannya lagi, titik apinya tahun ini juga terus naik. Begitu juga halnya dengan jumlah tersangka pelaku pembakaran lahan. Kalau tahun lalu jumlah tersangka mencapai 25, tahun ini sudah ada 40 tersangka ditetapkan oleh Polda Riau. Satu-satunya yang masih sama baik tahun ini dan tahun lalu, hanya ada 1 perusahaan yang diduga terlibat pembakaran. Sekedar menyegarkan ingatan publik, sebenarnya tahun lalu Kementerian Lingkungan Hidup juga menyidik kasus pembakaran lahan Riau. Saat itu diklaim ada sedikitnya 8 perusahaan yang terlibat. Lalu apa kabarnya penyidikan tersebut? Mengapa proses hukumnya terkesan jalan di tempat? Benarkah perusahaan-perusahaan itu kembali menjadi biang kerok asap Riau? Inilah penelusuran tim Realitas. Pertengahan bulan Februari hingga pertengahan Maret lalu, Provinsi Riau terus dikepung asap. Kepungan asap bahkan melumpuhkan hampir semua aktivitas warganya. Tak terkecuali Bandara Sultan Syarif Qasim II pun bahkan terpaksa ditutup selama 3 hari sejak 13 Maret hingga 15 Maret. Praktis, penerbangan menuju dan keluar Pekanbaru lumpuh total. Bumi Lancang Kuning benar-benar terkurung asap. Lamanya bencana asap mengurung Riau membuat Presiden SBY kepanasan. Melalui akun Twitternya, sang presiden mengultimatum pimpinan daerah untuk segera memadamkan kebakaran lahan. SBY pun akhirnya memboyong timnya ke Riau. Persoalannya, upaya pemadaman api bukanlah solusi tokcer, sebab bencana asap sudah menjadi semacam ritual yang selalu muncul setiap tahun. Publik tentu masih ingat bagaimana 2 negara tetangga kita, Malaysia dan Singapura, memprotes keras pemerintah Indonesia lantaran kedua negeri jiran itu ikut terimbas asap Riau. Saat itu pun, Presiden buru-buru meminta maaf. Atas apa yang terjadi ini, saya selaku Presiden Republik Indonesia meminta maaf dan meminta pengertian saudara-saudara kami di Singapura dan di Malaysia. Bila bencana asap terus berulang, bukannya tak mungkin Indonesia akan lebih dikenal sebagai negara pengekspor asap. Tahun lalu, tak kurang dari 40 ton garam disebar di udara untuk menyemai awan melalui teknologi modifikasi cuaca. Dan tahun ini, ritual yang sama kembali dilakukan. Tak kurang dari 15.000 tentara diterjunkan untuk membantu proses pemadaman api. Ini yang kita bilang bahwa sebenarnya ini agak konyol sebenarnya. Kita bisa melihat misalnya bagaimana respon pemerintah 2013. Belum sampai seminggu, pemerintah menyatakan bahwa minta maaf kepada pemerintah Singapura, Malaysia, bahwa terjadi bencana asap ini. Nah, yang anehnya sekarang sudah hampir 2 bulan kebakaran ini, dan pemerintah responnya sangat lamban dengan kebakaran ini. Kenapa? Dan kita lihat ini karena negara tetangga tidak protes. Jadi karena asapnya itu hanya meracuni warga negara Indonesia. Berbeda dengan tahun lalu, penanggulangan asap kali ini terlihat lamban. Padahal dilihat dari dampaknya justru meluas. Yang memprihatinkan, masyarakat Riau bahkan terpaksa
harus terus menghisap udara yang terkontaminasi polusi. Bahkan, kandungan oksigen yang terdapat dalam senyawa di udara hanya tersisa 1%. 99% sisanya terkontaminasi senyawa racun yang membahayakan. Asap tebal disebabkan oleh terbakarnya lebih dari 19.000 hektar lahan. Meski belum memasuki musim kemarau, jumlah titik api kali ini jauh lebih banyak dibanding tahun lalu. Sepanjang bulan Februari saja, sebaran titik api mencapai hampir 7.000, sedangkan sepanjang 1 hingga 10 Maret, 2.800 titik api. Sebenarnya ini proses panjang 17 tahun. Jadi kalau kita lihat bahwa masyarakat Riau ini sudah 17 tahun sebenarnya disalai dengan asap ini. Nah, kemudian kita lihat bahwa kalau intensitas kebakarannya ini lebih kuat daripada tahun kemarin. Karena kalau kita lihat kemarin itu puncaknya di bulan Juli dan Agustus. Nah, kalau sekarang ini baru bulan Februari dan Maret itu intensitasnya sudah sangat tinggi dan indeks udaranya sudah membahayakan. Terkait kebakaran ini, Polda Riau telah menetapkan lebih dari 60 tersangka. Dari jumlah tersebut, baru 1 perusahaan yaitu PT Nasional Sagu Prima yang ditetapkan sebagai tersangka. Selebihnya adalah perorangan dari kalangan masyarakat. Padahal, fakta di lapangan nyata jauh berbeda. Sebaran titik api sebenarnya justru banyak terjadi di kawasan hutan tanaman industri atau HTI, konsesi hak pengusahaan hutan atau HPH, dan perkebunan sawit. Itu artinya kebakaran lahan banyak terjadi di wilayah perusahaan. Di kawasan HTI misalnya, titik api tersebar di dalam konsesi Garuda Mas atau April mencapai 1.250 titik. Sedangkan di konsesi Garuda Asia Pulp and Paper atau Sinarmas terdapat 2.078 titik api. Tahun lalu, 2 wilayah konsesi HTI ini juga mendominasi sebaran titik api. Namun anehnya, penyidik Polda selalu beralasan kesulitan menangkap tangan para pelaku pembakaran. Masyarakat biasa. 2 hektar kalau nggak salah, 3 hektar itu. Kenapa masyarakat itu cepat? Karena tertangkap tangan. Tertangkap tangan. Oh, kalau yang perusahaan lebih kemana? Maksudnya perusahaan kita lagi penyelidikan dari pengumpulan saksi-saksi itu. Saksi-saksi kita kumpulkan dulu, siapa yang melihat, siapa yang mengetahui, siapa yang mendengar, siapa yang ikut serta mungkin, atau yang mengetahui mulainya dari mana dan sebagainya. Juga harus dibuktikan dari segi ahli tentang pembakaran lahan. Jangan salah. Ini perusahaan gede mas, saya omongkan baru semeja ya. Nah, yang dari sini nih kantornya misalkan, perusahaan ini misalkan kantornya. Ini mau menuju ke sini nih mas, tidak bisa garis lurus begini, ini harus putar ulang misalkan. Nah, bisa ditempuh dengan jarak 2 jam, 3 jam, 4 jam, 6 jam. Nah, pemantauan dari pihak perusahaan, maka itu kita akan selidiki. Sampai sejauh mana pengawasannya. Nah, ini yang kita bilang, jangankan untuk memproses dimajukan ke persidangan, untuk menetapkan tersangka itu ada perbedaan penanganan. Masyarakat cukup 2-3 hari itu bisa ditetapkan jadi tersangka. Tapi perusahaan, misalnya kita ambil contoh kasus 2013, sudah hampir setengah tahun belum juga ditetapkan jadi tersangka. Bencana asap di Riau adalah fakta klise. Meski kejadiannya terus berulang dan dampaknya sangat menyengsarakan warga, namun penanganannya terkesan setengah hati. Fakta yang memprihatinkan adalah lambatnya penegakan hukum. Terkait bencana asap Juli 2013, Kementerian Lingkungan Hidup sebenarnya telah menyidik 8 perusahaan yang terlibat pembakaran. Namun nyatanya, hampir 1 tahun berlalu, hingga kini belum satu pun perusahaan yang diseret ke peradilan. Padahal kini asap sudah kembali menerjang. Kementerian Lingkungan Hidup meyakini ada kesengajaan dari oknum perusahaan yang melakukan pembakaran. Sayangnya, keyakinan itu selalu terbentur teknik pembuktian di lapangan. Hasil penyelidikan dan penyidikan kita mengatakan bahwa itu lebih dari 90% itu manusia. Artinya itu ada unsur kesengajaan. Kalau ada unsur kesengajaan berarti ada yang berbuat.
dengan cara membakar ini memang kita ketahui lebih mudah, lebih murah, lebih cepat. Tetapi dampaknya luar biasa kan? Tidak hanya pada kesehatan masyarakat, perekonomian, malahan harga diri bangsa kita di mata internasional. Yang memprihatinkan, di saat berkas penyidikan masih bolak-balik antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kejaksaan Agung, 4 perusahaan kembali terindikasi melakukan pembakaran lahan baru-baru ini. Ya, secara prinsip bagi yang mengeluarkan izin, apakah itu gubernur, bupati, wali kota, ataukah itu menteri, wajib melakukan pengawasan. Kalau di undang-undang lingkungan kita, ada kata-kata wajib melakukan pengawasan. Artinya, kalau tidak dilakukan pengawasan, ada sanksinya pidana. Yang satu hal yang paling sangat mengkhawatirkan kita di Walhi, itu ada 9 perusahaan yang pada saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi berkasnya tidak pernah di P21-kan oleh Kejaksaan. Nah, berkasnya selalu dibolak-balikkan antara Kejaksaan ke penyidik KLH. Nah, kekhawatiran kita di Walhi, kejadian 2008 terkait kasus illegal logging akan terjadi di perkara kebakaran hutan ini. Kita khawatirkan ada SP3, kita tidak mau, kita akan kontrol terus agar tidak terjadi SP3 terhadap 9 perusahaan yang setelah ditetapkan tersangka oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Tim Realitas menelusuri beberapa lokasi di Kabupaten Bengkalis. Kabupaten Bengkalis merupakan kawasan paling parah dilanda kebakaran. Salah satu titik yang terbakar di kawasan ini adalah konsesi PT RAPP di Pulau Padang. Di kawasan ini, grup perusahaan April ini memiliki konsesi seluas 111.000 hektar. Menurut pengakuan warga di sekitar, titik api menjalar dari dalam kawasan konsesi. Ini patok milik perusahaan. Ya, artinya maksudnya yang sebelah mana yang mau diambil perusahaan? Ini batas Sana. punya perusahaan. Bawa Sana. Sampai sana. ya. Tapi sedangkan ini milik masyarakat. Tadinya milik masyarakat. Tapi setelah perusahaan masuk ya begitulah. Namun hal itu dibantah pihak perusahaan. Bisa saja karena hal sepele, puntung rokok yang hidup yang entah masyarakat sadar atau enggak, gitu kan semua aktivitas kan di sini. Mereka merokok, buang puntung rokok, bisa aja itu memicu kebakaran. Itu memang asli kebun masyarakat sama yang ada di areal dusun itu sendiri. Nanti bisa kita lihat di situ. Ya kalau perusahaan kan tak mungkin sampai ke situ kan. Nah disitulah mungkin salah satu contohnya mungkin betul kata rekan saya tadi, masyarakat juga mungkin kurang kesadaran juga. Bisa jadi Pak, karena di sini pulau kan, pulau tanah gambut. Karena menyebarnya kalau di siang bisa tidak timbul dia, gambut ini bisa makan merayap dia dari bawah kalau udah terlalu kering. Setali 3 uang di kawasan Bukit Batu, PT Sakato Pratama Makmur juga buang badan atas kebakaran di lahan konsesi miliknya. Pihak manajemen membantah sebagai biang penyebab kebakaran. Alam tidak bisa mungkin kita lawan. Nah, alam tidak mungkin kita lawan. Nah, memang sangat kita sayangkan dari perusahaan. Perusahaan dalam hal ini korban. Rugi perusahaan. Dengan lahan terbakar ini rugi. Kenapa? Kebakaran itu tidak dari kita membakar lahan kita. Walaupun tidak banyak, artinya pinggirannya. Tapi dalam undang-undang, dalam aturan kan kita harus patuhi. Berdasarkan pantauan satelit yang terbaca, di kawasan konsesi grup Sinarmas ini terdapat sedikitnya 300 titik api. Ketika titik panas, kami istilahkan titik panas. Karena hotspot itu adalah titik panas, bukan titik api. Bukan titik panas. Nah, bagi Sinarmas, sinyal yang terjadi pada satelit NOAA itu langsung terbang dia, helinya. Memastikan, jadi tidak satu pun teknologi yang bisa memastikan hotspot itu pasti titik api. Nah, jadi misalnya ada titik hotspot di sini, gitu ya. Ketika di lapangan bisa jadi api itu bukan di sini. 1,8 km atau sampai 2 km dari sini.
Bukan rahasia lagi, Provinsi Riau telah menjelma menjadi ladang investasi yang luar biasa dahsyat. Tak hanya sumber daya alam yang terkandung di perut bumi, separuh lebih permukaan daratannya pun terkapling-kapling untuk berbagai perizinan. Di daerah ini, kawasan tutupan hutan terus berkurang. Laju deforestasi mencapai 300 hektar per tahun. Dari luas hutan mencapai 8,6 juta hektar, kini 49% lebih telah dikonversikan menjadi hutan produksi. Kawasan ini dikonversi menjadi HTI dan perkebunan kelapa sawit. Di Riau, terdapat kawasan hak guna usaha perkebunan sawit seluas 1,7 juta hektar dengan perizinan sebanyak 194 perusahaan. Luasan ini menyumbang 25% dari total luas perkebunan sawit di Indonesia. Sementara di sektor HTI, telah beroperasi 58 perizinan dengan alokasi lahan 1,6 juta hektar. Perusahaan-perusahaan inilah yang diduga turut memicu kerusakan alam Riau, termasuk bencana asap tahunan. Pemerintah seharusnya sudah bisa mengantisipasi dan bahkan mencegah bencana asap kali ini. Pasalnya, tren kebakaran lahan di Riau terus meningkat. Tahun 2013, Koalisi Pegiat Lingkungan Riau bahkan menggugat 117 perusahaan yang diduga terlibat pembakaran lahan. Jerat hukum kepada korporasi sejatinya sudah ada jurisprudensi yang menguatkan dalam kasus Rawatripa di Aceh. Lantaran kalah dalam gugatan perdata melawan Kementerian Lingkungan Hidup, PT Kalista Alam diwajibkan membayar denda 366 miliar rupiah karena terbukti telah membakar kawasan ekosistem Leuser. Itu sebabnya tidak ada alasan bila penyidikan kasus perusahaan terduga pembakar lahan ini masih lelet alias jalan di tempat. Menggunakan Undang-Undang Lingkungan Hidup saya rasa lebih sederhana. Dia tidak bicara mengenai kebakarannya, tapi dia bicara mengenai dampak pencemaran udaranya. Nah, ini kan sudah jelas akibat kebakarannya ada asap yang menutupi Provinsi Riau. Kesehatan masyarakat terganggu, aktivitas perekonomian terganggu, aktivitas transportasi terganggu. Nah, itu sudah cukup kiranya. Investasi yang berbasis pemanfaatan sumber daya alam seharusnya diawasi dan dikelola secara bijaksana. Investasi bukanlah sesuatu yang diharamkan, tapi harus diawasi. Sebab peraturan dan hukum jelas berlaku untuk semua pihak, tak terkecuali bagi investor yang menanamkan modal besar sekalipun ke Republik ini. Itu berarti hukum tak hanya berlaku untuk pekerja lapangan, tapi juga berlaku bagi pemilik modal. Sebab hukum tak boleh pandang bulu. Saya Andini Effendi dan tim Realitas, sampai jumpa.